Hai anak-anak kelas 3. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya, dan masih tetap semangat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, siap belajar ya. Jangan lupa kita berdoa ya. Berdoa sebelum belajar. Angkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ji'ni ilma warju'ni fahma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Sekarang doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, kita masih tetap ya di buku tematik 3C, benda di sekitarku. Tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Anak-anak, coba lihat ini, ibu gambar apa ya? Iya, ini adalah gambar air terjun ya. Jadi di pembelajaran 5 ini ibu akan menjelaskan tentang apa sih yang dinamakan air terjun ya, manfaat air terjun, dan ibu juga akan menjelaskan tentang kalimat tanya. Ada juga alat ukur sentimeter dan meter. Tolong ya, anak-anak diperhatikan dan siapkan bukunya ya. Yang bagian A yaitu air terjun. Air terjun itu arus air yang mengalir melalui suatu ketinggian bebatuan yang jaraknya cukup jauh, menyebabkan air turun deras jatuh ke bawah dari ketinggian. Itulah yang dinamakan air terjun. Dan juga air terjun itu mempunyai sifat, yaitu mencari tempat yang lebih rendah. Air terjun biasanya digunakan di rumah ya. Ada hiasan-hiasan gitu ya, kita bisa dari tanaman itu dibuat juga tuh. Beberapa air terjun terbentuk di lingkungan pegunungan juga ada itu ya. Jadi air terjun itu adanya di lingkungan pegunungan ya. Anak-anak, tahu nggak sih manfaat air terjun dalam kehidupan kita ini?
Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang yang B, manfaat air terjun. Ada beberapa. Yang pertama yaitu sumber air rumah tangga ya, buat minum gitu ya. Kedua, sumber air industri. Yang ketiga, irigasi ya. Irigasi itu yang di pesawahan itu ya. Keempat, perikanan. Kelima, sebagai transportasi ya. Ada juga yang keenam, untuk rekreasi atau kita jalan-jalan sering. Misalnya kamu kalau liburan ya, jalan-jalan, kunjungin air terjun gitu ya. Itu namanya rekreasi ya. Dan yang ketujuh, sebagai pembangkit listrik tenaga air. Yang kedelapan, sebagai sumber bahan bangunan. Biasanya ada pasir dan batunya itu digunakan untuk membangun rumah, gedung, dan masih banyak lainnya. Itulah manfaat air terjun, anak-anak. Halo anak-anak kelas 3. Kelas 3 A, B, C, D, E. Mana senyumnya? Ya, di sini masih semangat ya, masih semangat untuk belajar ya. Di bagian C, Ibu akan menjelaskan membuat suatu kalimat tanya. Apa sih pengertian kalimat tanya ya? Yang di buku pembelajaran 1 ya, buku 3 itu sudah dijelaskan. Ibu ini hanya mengulang ya, mudah-mudahan kamu memahami dan mengerti. Kalimat tanya itu adalah kalimat untuk menanyakan kepada orang lain berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta tanggapan. Dan biasanya kalau kalimat tanya itu ada tanda tanya ya. Terus di sini Ibu, apa sih Bu yang memahami kalimat tanya itu apa aja supaya saya itu mengerti ya. Jadi biasanya kalimat tanya itu didahulukan ada kata yang pertama apa, menanyakan tentang barang atau benda. Siapa, menanyakan orang atau nama orang. Misalnya, siapakah nama kamu? Ya. Di sini ada lagi yang ketiga, di mana. Di mana itu biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh lagi Ibu nih, di manakah rumah kamu? Ya. Yang keempat, kapan, menanyakan waktu ya. Kelima itu mengapa, biasanya menanyakan sebab ya. Yang keenam, berapa, menanyakan jumlah. Dan yang ketujuh, di kalimat tanya ini bagaimana biasanya digunakan untuk menanyakan suatu keadaan. Contohnya nih, bagaimana keadaan Baja hari ini ya. Itulah supaya kita bisa memahami kalimat tanya ya. Yang bagian D, Ibu akan menjelaskan hubungan satuan panjang baku. Jadi, pengertian panjang itu adalah satuan panjang dalam satuan internasional, yaitu biasanya satuannya namanya meter. Ada juga sentimeter. Nah, di bawah ini Ibu ada contoh gambar alat ukur ya. Di sini nih, yang gambar pertama itu meteran ya. Nah, yang kedua itu sentimeter, penggaris ya. Inilah
dan masih banyak lagi ya alat-alat ukur. Tapi untuk pembelajaran ini Ibu menjelaskan dua dulu sentimeter dan meter satuannya. Coba anak-anak dibuka di buku halaman 74. Tolong perhatikan ya. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1000 meter itu sama saja dengan 1 kilometer. Yang di bawahnya ini, kalau Ibu, kalau 100 cm berarti 1 meter. Kalau 1 meter berarti 100 cm. Dalam pemahaman konversi seperti berikut ya, Ibu akan contohkan ya. Yang nomor 1 itu yaitu 200 cm. Titik-titik sama dengan meter ya. Jadi jawabannya itu 2 meter. Yang kedua yaitu 156 cm. Di situ ditulis dulu 100 cm ditambah 56 cm. Jadi jawabannya, kalau tadi yang sudah Ibu jelaskan, kalau 100 cm itu berarti 1 meter ya, ditambah, jadi kalau 56 itu masih tetap 56 cm ya. Coba anak-anak coba dilihat dulu, ada latihan di situ ya, di buku halaman 73 sampai 75. Tolong kamu dikerjakan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan tentang air terjun, kalimat tanya, dan ukuran panjang, mudah-mudahan anak kelas 3 mengerti dan memahami. Apabila ada yang mau dipertanyakan yang belum jelas, boleh tanyakan langsung kepada wali kelasnya ya. Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan Ibu ya. Kelas 3 masih tetap semangat belajar. Salam manis dari Ibu untuk kelas 3 A, B, C, D, E. Ibu akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.